Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Jamaah sekalian, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang terlalu banyak yang Allah berikan pada kita, khususnya nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah di Masjid An-Nur ini dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja salat kita dan juga seluruh ibadah kita khususnya pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Cuma sekalian, marilah kita lanjutkan pembahasan kita ayat ke-36 dari surah An-Nisa. Kemudian insyaallah kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-36 masih ada bagian yang belum kita bahas, yang separuhnya sudah kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kita sampai kepada pembahasan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang tetangga. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ada 11 hadis yang sudah kita sampaikan. Yang terakhir adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna awwala khasmaini yaumal qiyamati jaroni." Dua orang yang pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, diputuskan perkaranya adalah tetangga. Dua orang yang bertetanggaan. Tentunya ini kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing tetangga. Mungkin ada yang menzolimi tetangganya, nah disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengadilinya. Dan itu yang pertama kali. Berarti
hadis ini menunjukkan betapa perselisihan antara tetangga ini sungguh sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa menghindarkan hal-hal yang sifatnya bermusuhan dengan tetangga atau menyakiti tetangga kita. Walaupun mungkin ini tetangga kita yang menyakiti kita, tetapi jangan dibalas dengan saling menyakiti, karena sama-sama dosanya nanti. Tetapi kalau tetangga kita yang menyakiti dan kita tidak membalasnya, ya insya Allah dia saja yang berdosa, kita tidak. Ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, di mana tetangganya selalu meletakkan kotoran di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Ketika hendak pergi dari rumahnya menuju ke Masjidil Haram, selalu saja pagi-pagi itu ada kotoran di depan pintu rumah Rasulullah SAW, dan yang meletakkan itu adalah tetangganya. Tapi Rasulullah tidak membalas dengan meletakkan kotoran di depan pintu rumah tetangganya itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kemudian penggalan ayat berikutnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada was-sahibi bil jambi. Ada beberapa penafsiran di sini tentang makna daripada was-sahibi bil jambi. Sahib itu kawan, jambun itu samping ya, yang dekat. Atau janiba, jambun itu dalam satu makna ya, di sisi, baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Was-sahibi bil jambi, Abdullah ibnu Mas'ud dan juga Ali bin Abi Thalib, beliau berdua mengatakan maksud daripada was-sahibi bil jambi ini adalah al-mar'ah, istri ya, istri. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami laki-laki untuk berbuat baik kepada istrinya. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas ya, Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada istri. Sebaik-baik kita adalah yang berbuat baik kepada istrinya, dan Rasulullah sangat berbuat baik kepada istri beliau. Kemudian ada penafsiran yang lain mengenai was-sahibi bil jambi ini. Wa qala Ibnu Abbas wa jama'atun ad-dhaif. Yang dimaksudkan dengan was-sahibi bil jambi ini adalah tamu, ad-dhaif. Wa qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Qatadah warrafiqu fil safari. Sementara ada riwayat lain dari Ibnu Abbas, dari Imam Mujahid, Ikrimah dan juga Qatadah, mereka mengatakan was-sahibi bil jambi ini adalah ar-rafiq fis safar, kawan dalam perjalanan. Nah, kita kalau berkaitan dengan tamu diperintahkan untuk berbuat baik kepada tamu. Kalau tafsirannya adalah kawan dalam perjalanan, kita harus berbuat baik kepada kawan kita itu. Apalagi kalau perjalanannya adalah perjalanan yang soleh, ibadah haji, umroh, ya, jihad, ya. Semuanya ini adalah safar, perjalanan. Atau silaturahim ke tempat kawan ya, yang memerlukan perjalanan, maka hendaklah kita jangan menjadi beban bagi kawan kita, justru kita yang menanggung beban
kawan kita. Ini namanya al-ihsan, berbuat baik kepada kawan dalam perjalanan. Wa qala Sa'id ibn Jubair, beliau mengatakan, huwar rafiqus salih. Was-sahibi bil jambi, ini maksudnya adalah sahabat yang soleh, yang baik. Nah, sahabat yang baik ini kan kita insya Allah manusia yang normal, yang waras, insya Allah bisa membedakan mana orang yang soleh, mana orang yang jahat. Ya, bisa membedakan. Apalagi kemudian diikuti, dilandasi dengan ilmu. Berdasarkan kepada ilmunya, maka seseorang bisa dinyatakan soleh dan tidak soleh, baik dan tidak baik, benar dan tidak benar, tindakannya ataupun kata-katanya, karena berdasarkan kepada ilmu. Jadi insya Allah kalau sahabat yang soleh ini juga berusaha untuk berbuat baik kepada kita, tetapi kita sebagai kawannya harus lebih banyak berbuat baik kepadanya. Ini kata Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Wa qala Zaid ibn Aslam, sementara Zaid ibn Aslam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan maksud daripada wasahibu bil jambi ini adalah huwa jalisuka fil hadari wa rafiquka fis safari. Jadi gabungan ini ya. Beliau mengatakan adalah jalisuka fil hadari, sahabatmu, kawan dudukmu di al-hadar, ketika muqim, ketika tidak dalam perjalanan. Wa rafiquka fis safari, dia adalah kawanmu ketika safar. Jadi ketika tidak musafir dia juga menjadi kawan, ketika musafir juga menjadi kawan. Nah, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Nah, ukuran baik ini kata Rasul kan kullu ma'ruf shadaqah ya, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Macam-macam, bisa berupa harta, bisa berupa nasihat, bahkan kita menahan kejahatan tangan kita dan lidah kita agar supaya tidak menyakiti saudara kita, itu juga bagian daripada ma'ruf, bagian daripada sedekah. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada saudara kita, cara kita berbuat baik adalah dengan jangan berbuat jahat kepadanya. Jangan mengatakan sesuatu yang menyakiti hatinya. Itu sudah kebaikan. Nah, jadi paling enak jemaah sekalian, kita ini tidak mungkin hidup sendirian ya. Walaupun kalau mau ditempuh ya, dan kita baca kitab ya, ada seseorang itu yang kemudian uzlah mengasingkan diri karena melihat sudah sedemikian rupa rusaknya ya, manusia ini, dan beliau tidak sanggup untuk hidup bersama mereka. Akhirnya uzlah, mengasingkan diri. Mengasingkan diri ini ya bisa di rumahnya saja dan tidak bergaul dengan. Kalau dalam rangka menyelamatkan dinnya, uzlah ini tidak mengapa. Tetapi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, alladzina yukhalitun nas, mereka yang hidup berbaur dengan manusia, wa yasbir ala adahum, dan sabar dengan
pola tingkah mereka ya, itu lebih baik daripada alladzina la yukhalituna nas wa la yasbir ala adahu. Jadi lebih baik daripada mereka yang tidak mau bergabung hidup serawung dengan masyarakat dan tidak sabar atas hal-hal yang menyakitinya. Jadi alladzina yukhalituna nas lebih baik. Ya, kita berusaha untuk bersama-sama hidup di tengah-tengah masyarakat kita dan sabar. Sabar atas segala hal yang menyakitkan dari mereka, baik itu berupa ucapan ataupun tindakan. Nah, tapi jangan juga kita menjadi penyebab mereka itu sakit. Al-muslimuna man salima al-muslimuna min yadihi walisanihi, atau kama qala Rasul begitu. Muslim yang baik itu yang orang lain itu selamat. Muslim yang lain itu selamat dari tangan dan juga dari ucapannya. Begitu jemaah sekalian. Intinya di sini wasohibi bil jambi, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kawan kita, baik kawan fil hadar atau kawan fis safar, baik itu kawan kita sedang bertamu atau tidak bertamu, baik itu perempuan yaitu istri kita ataupun laki-laki, kawan yang lainnya. Jadi ini harus kita berbuat baik kepada mereka semuanya. Al khair la ya'ti illa bil khair. Kebaikan itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Wasyarr la ya'ti illa bisyarr. Kalau keburukan insyaallah juga akan mendatangkan keburukan. Kemudian jemaah sekalian, setelah selesai menafsirkan wasohibi bil jambi ini diteruskan dengan wabnis sabil, berbuat baik kepada ibnus sabil, diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibnus sabil. Jadi ibnus sabil ini juga ada yang menafsirkan dia adalah tamu. Ya. Di sini fa'an Ibni Abbas wa jama'atun wa huwa ad-dhaif. Wa qala Mujahid wa Abu Ja'far al-Baqir wal Hasan wa ad-Dhahhak wa Muqatil huwa alladhi yamurru 'alaika mujtazan fis safari. Jadi kalau penafsiran yang kedua ini adalah yang lewat. Misalnya kita punya rumah, terus ada orang yang sedang bermusafir lewat di depan rumah kita, apalagi musafirnya ini kemudian kehabisan bekal. Kalau sudah kehabisan bekal, dia berhak untuk mendapatkan zakat, walaupun di kampung halamannya dia itu kaya. Ya kaya, kalau zaman sekarang katanya mudah ya, ada ATM di mana-mana. Tapi kalau lupa bawa ATM-nya bagaimana? Nah, kan tidak bisa juga. Mau diambil duitnya tidak bisa. Pakai kartu debit tidak ada kartunya. Ketinggalan atau dicuri orang misalnya. Nah, walaupun kaya di kampung halamannya, dia adalah posisinya ibnus sabil yang berhak mendapatkan zakat sehingga bisa pulang ke kampung halamannya. Kalau ayat ini tidak dikaitkan dengan zakat, tidak ada kaitannya dengan zakat. Ayat ini kaitannya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka ini ibnus sabil. Misalnya ya tidak ada tempat tinggal, ya kita persilahkan untuk bertempat atau singgah di rumah kita dan sebagainya, dijamu sekaligus menjadi tetamu kita. Nah, jadi inilah ya kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan oleh kita, karena kita telah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pintu pahala. Jadi semua manusia yang disebutkan oleh Allah di sini itu adalah pintu pahala. Ada orang tua, ada kerabat, ada anak yatim, ada orang miskin,
ya, ada tetangga, ada ibnu sabil, semuanya ini adalah pintu pahala. Rugi sekali kalau kita tidak meraihnya. Ya, orang kalau bisa saja dia cuek, ya, itu urusanmu, kamu sendiri yang ini. Bisa begitu, tapi peluang untuk mendapatkan pahala hilang. Ada anak yatim, wes enggak usah sayang bantu, biar orang lain saja. Ya, orang lain yang dapat pahala, kita tidak, ya. Jadi mestinya kita ini apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba, kalau kita mampu bisa membiayai misalnya, menghidupi, merawat 50 anak yatim, ya 50 orang lah kita ini. Insya Allah pahalanya besar. Kalau sanggupnya hanya satu, ya satu, tidak apa-apa. Yang penting kita mencari pahala di situ. Mencari pahala di situ. Daripada duit kita nganggur, ya, disimpan lama-lama nanti dimakan rayap. Akhirnya tidak bisa bermanfaat. Disimpan di bank misalnya juga untuk apa? Kalau memang itu duit tidak digunakan. Mending diberikan kepada orang lain. Minjemkan saja itu loh dapat pahala. Minjemkan, ya. Bukan kita ngasih sedekah. Sedekah jelas minjemkan. Orang perlu terus kita pinjami. Nanti duit itu kembali kepada kita, itu sudah dapat pahala. Jadi pintu pahala itu banyak sekali. Fastabiqul khairat. Kalau diberikan harta, disitulah kita mencari pintu pahala yang sebanyak-banyaknya. Diberikan ilmu, nah di situ kita mencari pintu pahala sebanyak-banyaknya. Diberikan tenaga yang kuat, keahlian tertentu, nah disitulah pintu pahala dikejar, ya. Dikejar. Jadi Allah memang menciptakan manusia itu tidak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang alim, ada yang perlu diajari. Ada yang lemas, ya, lemes maksudnya badannya itu ringkih, tapi ada yang tubuh badannya itu kekar. Jadi yang kekar-kekar ini ya dengan tenaganya lah dia mencari pahala. Syukur-syukur kalau sudahlah alim, kaya, ya, badannya kuat, masya Allah. Ini luar biasa pintu pahala yang. Nah, jadi kalau perang jadi komandan perang. Kalau di ini jadi alim. Kalau kita membaca biografinya sahabat-sahabat Rasulullah, mereka itu seperti itu. Perang, siapa yang tidak berani pergi berperang? Mereka semuanya ahli, jago dalam berperang. Apalagi kalau mendengar cerita Khalid bin Walid, Kokok Ibnu Habis, ya. Masya Allah, satu orang bisa mengalahkan sekian orang, begitu kuatnya, ya. Sahabat Abu Bakar, walaupun katakannya Abu Bakar itu punya sifat yang lemah lembut, bukan berarti tidak ahli dalam peperangan. Beliau ahli dalam peperangan. Jadi alim juga. Nah, jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan ya kita punya kesempatan untuk walaupun tidak seperti mereka ya deket-deket lah, tidak apa-apa ya insyaallah. Baiklah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga harus kita berbuat baik kepada mereka adalah dalam ayat ini wa ma malakat aimanukum, hamba sahaya yang kalian miliki. Kalau sekarang mungkin tidak ada, ya. Maksudnya di negeri kita tidak ada perbudakan. Di negeri-negeri lain yang kita ketahui sekarang juga sudah tidak ada perbudakan. Budak manusia yang kemudian diperjualbelikan, yang menjadi milik daripada tuannya. Nah, dalam Islam, ya Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Justru banyak perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya
untuk membebaskan hamba sahaya. Tahriru raqabah. Jadi membebaskan hamba sahaya. Walaupun tidak dihapus sama sekali, ya. Diperintahkan untuk membebaskan hamba sahaya. Nah, bagaimana caranya berbuat baik dengan mereka ini, dengan hamba sahaya ini? Nah, dan tidak bisa dikiaskan dengan pembantu. Pembantu lain, pembantu orang merdeka yang membantu kita itu tidak sama dengan budak, tidak sama dengan hamba sahaya. Karena kalau hamba sahaya, apalagi kalau perempuan ya, itu bisa digauli oleh sayyidnya, oleh tuannya, ya memang sudah menjadi miliknya. Ya. Tapi kalau pembantu haram, jangan disamakan ini. Kalau dikiaskan gawat, bahaya ya. Bahaya, tidak boleh. Nah, tetapi berbuat baik kepada mereka karena mereka lemah ini, nah ini yang harus kita bahas di sini ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk berbuat baik kepada mereka, li'anna ar-raqiq dha'ifal hilah asir fi aidin nas. Jadi hamba sahaya ini dhaif, lemah dia. Tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi kemampuannya sudah diambil alih oleh tuannya. Nah, gitu. Asir fi aidin nas, dia menjadi tertawan ya, tertawan di tangan manusia yang lain. Faliyada sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yusi ummatahu fi maradil maut yaqul as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya di sakit beliau yang kemudian beliau meninggal. Beliau terus mengucapkan as-shalah, as-shalah, salat. Ayo dirikan salat, jangan ditinggalkan salat. Wa ma malakat aymanukum, demikian juga perhatian kepada hamba sahaya. Ya, itu pesan Rasulullah sebelum meninggal. Berarti ini sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Beliau ulangi terus sampai kemudian lidah beliau tidak bisa bicara. Maksudnya sudah meninggal. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pesan Rasulullah juga yang menggambarkan kelebihan ya, kalau kita berbuat baik kepada hamba sahaya kita ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah. Wa ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqah. Apa saja makanan yang engkau berikan untuk dirimu sendiri. Nah, makan untuk diri kita. Bukan ngasih makan orang lain ini. Makan untuk diri kita. Itu dianggap sedekah. Oh, bisa gak? Masya Allah. Makan untuk diri kita sendiri nih. Ma'at'amta ala ma'at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah. Karena kalau hamba Allah yang beriman ya, dia makan tujuannya adalah supaya tubuh badannya kuat untuk ibadah. Ya jelas tujuannya baik dan adab-adab makannya akan diamalkan ya, gitu. Wa ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqah. Jadi makanan yang engkau berikan kepada istrimu maka itu adalah sedekah. Kalau istri yang ngasih makan suami gimana? Ya sama, istri sedang bersedekah kepada suaminya. Sebenarnya kalau ini orang suami saja
yang memberikan makan itu wajib hukumnya, itu dianggap sedekah, ya, pahala. Apalagi yang tidak wajib tetapi memberi makan, ya, pasti dapat pahala. Misalnya istri, wis, Mas hari ini saya tanggung, nah, gitu ya. Ini wis saya tanggung, dia punya duit, ya, punya ini, wis. Nah, sampai ndak usah mengeluarkan duit, biar saya yang belanja, ya saya yang masak, saya yang semuanya dari istri kita. Jenengan seneng apa ndak? Wah, senang istri membahagiakan suami. Wah, ini pahalanya besar, insya Allah. Kemudian wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqa, apa makanan yang kau berikan kepada pembantumu, yang dalam hal ini adalah hamba sahaya dahulu, ya, fahuwa laka sadaqa, maka itu juga sedekah. Nah, dulu yang membantu Rasul itu tidak semuanya hamba sahaya, ya, yang membantu Rasul. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu, beliau bukan hamba sahaya, ya. Anas bin Malik kecil, usianya masih kecil, tapi oleh ibunya diantarkan kepada Rasul. Rasul, saya tidak punya apa-apa, ya, saya hanya punya ini anak saya nih, Anas bin Malik ini. Saya minta supaya panjenengan mau menerima, biarlah Anas ini membantu panjenengan. Diterima oleh Rasulullah 10 tahun, ya. 10 tahun lamanya Anas membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil, wallahu alam apa kira-kira pekerjaan yang diberikan oleh Rasul kepada beliau. Sekali waktu disuruh beli sesuatu. Ya, kira-kira pekerjaan-pekerjaan yang layak untuk beliau. Tapi ini dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, karangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau nggak salah Rasulullah itu punya, maksudnya yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada sampai 19 orang. Banyak, Pak, ya. 19. Ada yang khusus kadang bawa sendalnya Rasul. Ada yang mengambilkan al-wudu ini air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya semuanya senang karena yang dibantu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada sekarang kita juga ingin, ya, berbondong-bondong membantu beliau, tapi ya itu sudah nasib kita kan, hidup zaman sekarang. Rasulullah sudah meninggalkan kita, ya mudah-mudahan nantilah di akhirat kita bersama dengan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada riwayat dari Abdullah ibnu Amr wa annahu qala li Kuhruman lahu hal a'taitar raqiqa qutahum. Abdullah bin Amr mengatakan kepada Kuhruman, ya. Jadi Kuhruman ini wallahu alam ini apakah pengawal beliau, apa pembantu beliau, ya. Beliau mengatakan hal a'taitar raqiqa qutahum, apakah kalian sudah memberi makan para hamba sahaya? Pertanyaannya seperti itu. Qala la, Kuhruman mengatakan belum, katanya. Nah, apa jawaban daripada beliau? Qala fantolik fa'atihim, pergi segera beri makan mereka, gitu ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kafal mar'u isman ayyah bisa amma yamliku qutahu. Karena Rasulullah mengatakan cukup bagi seseorang itu dosanya kalau menahan hamba sahayanya dari makanannya. Maksudnya tidak diberi makan, dosa. Dosa memberi punya mereka kemudian tidak dikasih makan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wala yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Bagi hamba sahaya itu harus diberikan makanannya, juga pakaiannya, dan tidak boleh dibebani pekerjaan yang dia tidak mampu. Ya. Jadi dia nggak mampu membawa beras 1 kintal misalnya gitu ya. Nah, kemudian dipaksa untuk membawa itu, tidak boleh. Rasulullah melarang. La yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan untuk pembantu yang di rumah ya, yang biasa masak ataupun menyediakan makanan, Rasulullah berpesan juga. Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmataini aw aklatan aw aklataini fa innahu waliyyu hurrihi wa ilajihi. Jadi kalau pembantu datang membawa makanan yang siap untuk dihidangkan kepada tuannya, fa illam yujlisu, kalau memang sang tuan ini tidak mau mendudukkan, duduk ikut makan maksudnya ya, maka hendaklah dia memberinya lukmah atau lukmatan, 1 suap atau 2 suap. Kalau roti ya 1 potong atau 2 potong ya, untuk bisa dimakan ya. Jadi ya karena dia sebagai pembantunya ya, dan yang mengurusnya ya. Ini jadi jangan mentang-mentang sebagai majikan tuan kemudian pembantunya disia-siakan, tidak dikasih makan. Dalam riwayat Imam Muslim, fal yuq'idhu ma'ahu. Bahkan perintah Rasul hendaklah mendudukkan bersamanya. Jadi kalau dulu orang makan pakai sufroh ya, pakai pakai qas'ah itu kalau bahasa kita sekarang itu lengser lah, atau pakai sufroh, makan untuk orang banyak gitu. Jadi walaupun dia sebagai mamluk, sebagai hamba sahaya, ya didudukkan di situ, ikut makan bareng. Nah, tapi kalau tidak, karena makanannya tidak banyak, misalnya, jangan sampai dia pergi tanpa diberi sesuatu. Walaupun hanya sekedar lukmah au lukmataini. Nah, begitu. Aklah au aklataini. Jadi begitu perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka ini. Diriwayatkan juga Rasulullah mengatakan dari Abu Dzar, mereka ini hum ikhwanukum. Jadi walaupun statusnya itu hamba sahaya, tetap mereka adalah ikhwanukum. Mereka ini adalah saudara-saudara kalian ya. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Hanya Allah menjadikan mereka ini di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu wal yulbishu mimma yalbasu wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah dia ngasih makan dari apa yang dia makan ya. Jadi ngasih makan dari apa yang dia makan, bukan makanan yang lain ya. Jenengan makan daging, dia kasih teri. Nah, jangan ya, walaupun teri mahal ya. Jadi tentu dia masak, dia menghidangkan. Waduh enaknya gitu, kira-kira begitulah dalam hatinya. Dia juga manusia. Tiba-tiba dikasih tempe ya. Nah, jadi dagingnya nggak dapat. Rasul mengatakan fal yut'imhu mimma yakul. Jadi hendaklah memberi makan
dari apa yang dia makan juga. Jadi tidak ada bedanya makanan khodim ini dengan makanan majikan. Hebat enggak? Hebat sekali ajaran Islam ini jemaah sekalian ya. Wal yulbismu mimma yalbas. Nah, bayangkan coba. Hendaklah memberinya pakaian juga apa yang dipakai oleh majikannya. Masya Allah. Kalau perempuan ya, perempuan kan boleh pakai sutra. Sutra itu mahal apa murah? Mahal. Jadi hendaklah juga memberikan pakaian sutra itu kepada pembantunya. Itu namanya wal yulbishu mimma yalbas. Saingan nanti. Ya. Tapi memuliakan ya. Ini kan memuliakan. Karena kata Rasul, hum ikhwanukum, kawan. Ya. Saudara. Ya, saudara. Hanya Allah saja memberikan peluang kalian bisa menguasai mereka kan begitu. Kemudian wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan kalian memberikan pekerjaan yang membebani mereka yang mereka tidak mampu melaksanakan, tidak sanggup melaksanakan. Ya. Nah, ini kasus ini walaupun tadi saya katakan tidak bisa dikiaskan antara hamba saya dengan pembantu, tetapi zaman sekarang ini orang memperlakukan pembantu melebihi hamba saya, kan begitu ya. Melebihi hamba saya, pekerjaannya tidak berhenti-berhenti ya. Habis itu makannya, masya Allah, habis mungkin yang sudah basi dipakaikan pembantunya. Ya, mungkin saya sendiri pernah melihat, mendengar ya, bagaimana tenaga wanita TKW lah ya, itu yang bekerja di Malaysia kan gitu ya, bekerja sama ya, orang tertentu yang kemudian masa orang wedok nyuci mobil telu Pak ya, 3 setiap hari. Jadi dia harus bangun sebelum majikannya bangun. Nggak boleh tidur sebelum majikannya tidur. Masya Allah, ini luar biasa. Gajinya nggak dikasih. Nah, jadi ini ada yang seperti itu ada dan pernah saya dapati mereka ini. Mau pulang nggak bisa, nggak punya duit. Mau lari kemana larinya? Jadi bingung. Nah, datang ke saya juga sulit. Bagaimana cara nolongnya kan? Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah ya. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Nah, bayangkan ya, kalau kalian memberikan beban kerja kepada pembantu ini, maka bantulah mereka, jangan ditinggalkan begitu saja. Melok, ikut. Nah, karena judulnya apa? Hum ikhwanukum. Mereka ini adalah saudara-saudara kalian. Bantu. Jangan, berarti di sini jemaah sekalian benar-benar tidak ada bedanya antara majikan dengan pembantu karena ikhwan, ya, pakaiannya sama, makanannya sama, ya. Kalau mereka bekerja, yang bantu juga majikannya, dan itu bagus, baik. Tidak ada istilah gengsi-gengsian dalam Islam, itu tidak ada ya. Nah, gengsi, ini kan pembantu. Nah, sudah lain cara ininya, tidak bisa begitu. Kita orang Islam punya ajaran Rasul seperti ini. Oleh karena itu, akhir daripada ayat ini, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran. Ya. Allah tidak suka dengan orang yang mukhtal, mutakabbir, sombong, fakhur. Ya. Jadi fakhur ini juga ada yang dikatakan ini, yakni ba'da ma'ata wa huwa la yashkur. Ba'da ma'utiya wa huwa la yashkurullah. Jadi sudah dapat nikmat tidak mau bersyukur. Ini juga fakhur ya. Sombong, sudahlah mutakabbir, dia fakhur. Tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbuat baik kepada kita hidup ini kan sama-sama manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah membedakan kita ini dari segi apa? Amalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu pun yang menilai Allah, bukan kita. Tidak bisa kita menilai diri sendiri. Wah, saya ini pasti lebih baik daripada kawan saya. Tidak bisa. Bukan kita yang menilai.
Yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nilainya enggak tahu kita. Betul apa tidak? Ya. Kita juga enggak bisa menilai kawan kita, ya. Secara hakikatnya, kalau secara dohirnya bisa, tapi secara hakikatnya kita enggak bisa menilai. Kita sendiri, ya, kita sendiri ini yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau untuk muhasabah, ya, mungkin kita tahu, oh saya ini sekarang posisi saya seperti ini, ya. Sehingga misalnya kok sholatnya tidak karu-karuan, tidak pernah khusyuk, berarti nilai saya di sisi Allah sholat saya 0 terus kan gitu. Nah, puasanya begitu, baca Al-Qur'annya juga begitu. Jadi cuma sekalian, sebenarnya yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita berharap saja husnudzon kepada Allah, ya Allah. Makanya kan selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan salat diterima, ibadah diterima. Sambil ada perasaan khauf, jangan-jangan enggak diterima. Nah, jadi nilai asli kita itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kan sesuai dengan hadis Rasul. Kata Allah, saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ana inda dzanni abdi. Nah, kalau kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, husnudzon itu bukan hanya kita husnudzon tanpa amalan, tidak ya. Husnudzon kepada Allah benar baik ya. Tapi kalau berdosa terus, bagaimana mau husnudzon kepada Allah? Orang yang husnudzon itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru bisa berhusnudzon. Tapi kalau setiap hari bermaksiat kepada Allah, kemudian husnudzon kepada Allah, maksudnya husnudzon ini, wah pasti saya diampuni, pasti saya diampuni. Oh, tiap hari berdosa, enggak tobat-tobat, bagaimana mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaupun kita ini tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jemaah sekalian, kita dilarang untuk takabur. Apa yang kita miliki ini kalau berupa kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri, tidak untuk ditakaburi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum li wa lakum wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.